Kami dari kelompok 10 program studi Ekonomi Syariah 3 semester 4. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai perilaku muslim pada pasar output. Materi pertama akan dibawakan oleh Nufia Adrianto mengenai pengertian pasar output, macam-macam pasar output, ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna, serta struktur pasar dalam Islam. Adapun materi kedua akan dibawakan oleh Nurhana mengenai penetapan harga pada pasar output. Dan materi ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai penetapan laba dan keuntungan pada pasar output. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Pasar output memiliki dua macam. Yang pertama, pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak jumlah penjual dan pembeli dengan produk yang bersifat homogen. Misalnya beras, gandum, ketan, dan lain sebagainya. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang mana hanya terdapat satu atau beberapa penjual saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, penjual bersifat mengambil harga. Keempat, posisi tawar konsumen kuat. Yang kelima, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Keenam, sensitif terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar dikuasai penjual tunggal. Kedua, pasar dikuasai pembeli tunggal. Keempat, harga pasar dapat naik turun sesuai keinginan pihak. Dan yang terakhir, tidak adanya kebebasan untuk memasuki pasar. Jadi, pasar dalam Islam adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi secara ridha, yakni atas dasar pilihan bukan paksaan. Saya akan menjelaskan tentang penetapan harga dalam pasar output muslim. Di sini, penetapan harga dalam Islam berdasarkan pada sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai dengan kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Artinya, Islam tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun tanpa terkecuali intervensi dari negara. Penentu harga di pasar itu adalah pasar itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu harga. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan dan barangnya mengandung maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik. Jadi, demikian adanya, maka pasar dalam Islam berada di atas prinsip persaingan bebas. Namun, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku untuk semua. Akan tetapi, kebebasan dibatasi dengan nilai-nilai aturan Islam. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu bersaing secara sehat, jujur, transparan, dan adil. Karena itu, perilaku muslim pada pasar output adalah perilaku yang bersaing dengan sehat, jujur, transparan, dan adil. Perilaku muslim pada pasar output dengan harga tetap dan tidak tetap dengan asumsi bahwa semua barang atau jasa yang ditawarkan tersebut mengandung maslahah dan tidak ada distorsi pasar. Dapat dijelaskan dalam bentuk kurva di bawah ini. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa B adalah harga tetap, merupakan harga awal yang terbentuk berdasarkan kegiatan penjual dan pembeli muslim secara keseluruhan, sehingga secara perorangan seorang muslim tidak mampu memenuhi harga tersebut. Hal ini berarti bahwa pada tingkat
Tetapi apabila penjual dan pembeli muslim bertindak secara bersama-sama, maka mereka akan mampu mempengaruhi harga pasar. Misalnya, jika pembeli secara bersama-sama hanya bersedia membeli dengan harga rendah, maka penjual terpaksa menjual dengan harga rendah. Tetapi pembeli akan kesulitan mencari barang atau jasa yang diperlukannya karena hanya sedikit penjual yang mau menawarkan harga barang atau jasanya dengan harga serendah itu. Dengan demikian, harga akan naik. Naiknya harga akan menambah penawaran sehingga satu saat pada harga tertentu jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga pada posisi ini disebut dengan harga keseimbangan muslim. Harga keseimbangan muslim merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di atas. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa P2 adalah harga tidak tetap, merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Pada tingkat harga sebesar P2, jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan adalah sama, yakni sebesar P2. Pertemuan antara P2 dan Q2 membentuk titik harga keseimbangan muslim P2 melalui tarik-menarik antara permintaan dan penawaran sama dengan asumsi bahwa tidak ada distorsi pasar. Kandungan maslahah barang atau jasa yang ditawarkan dan variabel lainnya tetap. Namun, jika kandungan maslahahnya berubah, naik atau turun, maka titik harga keseimbangan muslim akan bergeser ke E1 jika maslahahnya bergeser ke E3 sehingga jumlah yang diminta juga turun atau bergeser ke E3 jika maslahahnya naik sehingga jumlah yang diminta juga naik. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual muslim melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini. Pada gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P3 harga terlalu tinggi. Pada tingkat harga sebesar P1 harga terlalu rendah disebabkan karena manipulasi pasar dan bencana alam. Artinya, harga keseimbangan muslim jelas terganggu. Jika harga keseimbangan muslim terganggu, maka masyarakat akan terzalimi. Untuk mengembalikan titik harga keseimbangan muslim tersebut, maka kebijakan yang ditempuh adalah penetapan harga melalui musyawarah dengan menghilangkan segala jenis manipulasi pasar jika penyebabnya adalah manipulasi pasar, yakni menurunkan P3 ke P2 atau menurunkan P1 ke P2. Namun, jika penyebabnya adalah bencana alam, maka kebijakan yang ditempuh adalah melakukan operasi pasar untuk menurunkan P3 ke P2 dengan menambah jumlah barang di pasar, sehingga jumlah barang di pasar bertambah dari P3 ke P2 dan harga keseimbangan berada pada titik E2. Jika harga keseimbangan sudah berada pada titik E2, maka harga keseimbangan muslim sudah dikembalikan ke posisinya semula. Hal ini dilakukan atas dasar untuk mewujudkan maslahah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi penetapan tingkat laba atau keuntungan. Laba yang dimaksud di sini adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Pengambilan keuntungan dalam Islam menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, sewa, dan kompensasi. Jika menggunakan prinsip jual beli, yaitu murabahah, salam, dan istisna dalam menetapkan keuntungan, maka harga jual ditetapkan berdasarkan pada besarnya biaya yang digunakan, ditambah dengan margin keuntungan. Jika menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu musyarakah dan mudharabah, maka pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika menggunakan prinsip sewa, berdasarkan tingkat sewa yang telah disepakati. Jika menggunakan prinsip kompensasi, yaitu kiwalah, rat, har, wakalah, kafalah, jahalah, syar, maka berdasarkan tingkat fee yang disepakati.
sesuai dengan Islam digunakan dalam menentukan tingkat laba menurut Manan adalah pendekatan full cost pricing. Full cost pricing adalah penetapan harga di mana biaya dari semua variabel yang relevan dengan produk yang dihasilkan diakumulasikan untuk menetapkan harga jual. Dalam menetapkan harga jual ini, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas. Misalnya kita menggunakan prinsip murabaha. Murabaha menurut Az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga awal atau biaya ditambah dengan margin. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam transaksi murabaha itu disyaratkan 1. Mengetahui harga pokok atau tingkat biaya, 2. Mengetahui margin atau tambahan untuk keuntungan, 3. Harga pokok atau tingkat biaya yang merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang baik pada waktu terjadi jual beli atau transaksi dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Secara matematis, persamaan murabaha dapat dinyatakan seperti berikut. S sama dengan C ditambah M, di mana S adalah harga jual, C adalah akumulasi biaya produksi, yaitu FC atau biaya tetap, PC biaya variabel, OC biaya overhead atau tak terduga, dan INC biaya immaterial untuk mendapatkan pahala dan barakah, dan M adalah margin. S sama dengan 100, C sama dengan 75, maka marginnya M sama dengan S dikurang C, di mana 100% dikurang 75% sama dengan 25%. Jika tingkat biaya yang dicari, maka S sama dengan 100%, M sama dengan 25%, maka tingkat biayanya C sama dengan S dikurang M, maka 100% dikurang 25% sama dengan 75%. Jadi, menetapkan C 75% dan M 25% berpatokan pada harga jual atau S 100%. Adapun kurva penentuan laba marginal dengan prinsip murabaha sebagai berikut.